Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya Vikaris Alfa Gracia dalam program Seduh Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada satu kali Thomas Alva Edison ketika ia masih kecil, dia membawa sepucuk surat yang berasal dari gurunya kepada ibunya. Lalu di hadapan Thomas, ibunya itu menerima surat tersebut dari sekolahnya. Kemudian ibunya membaca surat tersebut dengan lantang. Lalu ibunya ini membacakan suratnya seperti ini. Thomas Alva Edison adalah anak yang cerdas dan luar biasa. Sekolah ini tidak memiliki pengajar yang bisa membimbing Thomas dalam kecerdasannya. Karena itu, kami menyerahkan kembali kepada orang tua sehingga Thomas bisa mendapatkan pendidikannya bersama dengan orang tua. Nah, melalui surat itu, akhirnya Thomas berhenti belajar di sekolah dan dia mendapatkan pengajaran dari ibunya. Ibunya dengan tekun, dengan giat, dengan gigih mendidik Thomas. Kalau saat ini kita kenalnya juga dengan homeschooling, begitu ya Bapak Ibu. Dan hasilnya luar biasa, kita bisa tahu bahwa tokoh Thomas Alva Edison ini adalah penemu bola lampu yang sangat bermanfaat hingga pada saat ini. Satu kali berpuluh-puluh tahun kemudian, akhirnya sang ibu ini sudah meninggal. Dan ketika Thomas sedang membereskan berkas-berkas, lalu ia menjumpai surat yang dulu pernah dibacakan ibunya yang berasal dari sekolah. Dan ternyata isi surat itu tidaklah sama dengan apa yang diucapkan sang ibu. Isi suratnya adalah seperti ini. Thomas adalah anak yang bodoh. Kami pihak sekolah tidak sanggup lagi untuk mengajarnya. Untuk itu kami serahkan kembali ke orang tua. Wah, Bapak Ibu, ternyata selama ini apa yang disampaikan oleh ibunya itu bukanlah apa yang sebenarnya dituliskan di dalam surat yang berasal dari sekolah. Tapi kegigihan sang ibu ya membuat Thomas itu bisa mendapatkan didikan yang hebat dan juga luar biasa. Ibu dari Thomas Alva Edison ini menjadi sosok yang berpengaruh, sosok di balik layar sang Thomas Alva Edison yang adalah ilmuwan sejati, penemu bohlam lampu. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bukankah sebenarnya kita juga menghayati, mengalami ada banyak tokoh-tokoh di balik layar dalam kehidupan kita. Dan dalam pembacaan kita pada saat ini dari Keluaran 2 ayat 2 sampai yang ketiga, saya akan bacakan. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Saya yakin Bapak Ibu hafal cerita di dalam Alkitab terkait dengan seorang ibu yang akhirnya menyembunyikan anaknya karena ada pengaruh dalam sistem pemerintahan pada saat itu, Raja Firaun yang melarang untuk setiap anak laki-laki itu hidup. Jadi pada saat itu ada aturan di mana setiap anak laki-laki yang lahir haruslah dibunuh. Dan sang ibu dari Musa ini, dia melihat bagaimana dia sangat menyayangi anaknya dan akhirnya ibu ini menyembunyikan Musa ya selama 3 bulan lamanya. Kemudian ketika dirasa tidak bisa lagi untuk disembunyikan, dia menghanyutkannya begitu ya di dalam peti dan kemudian ditemukan oleh anak dari Raja Firaun. Dan kita tahu bahwa ibu Musa ini menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Musa. Kita tahu juga Musa adalah orang yang dipilih Tuhan yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Dia pemimpin yang membebaskan juga bangsa Israel dan banyak hal lainnya yang dikerjakan Musa.
kita melihat bagaimana sosok ibu dari Musa ini sangat gigih, sangat juga tidak pantang menyerah, dan dengan akalnya dia mau menyembunyikan anaknya ini. Bayangkan kalau misalnya pada saat itu sang ibu dari Musa ini tidak melakukan apa yang dia lakukan begitu ya, tidak menyembunyikan anaknya, tidak menyelamatkan anaknya, maka kita tidak akan mengenal ya yang namanya Nabi Musa. Tetapi Bapak Ibu, kita juga bisa memahami bahwa Musa menjadi orang yang dipilih Tuhan itu juga memiliki latar belakang tokoh di balik itu semua. Ada sosok seorang ibu yang luar biasa. Dan di dalam kehidupan kita pada saat ini, orang tua baik ibu maupun bapak, opa atau oma begitu ya, menjadi tokoh juga di balik layar. Bukankah kita juga sebagai orang tua mendukung anak-anak kita, berusaha semaksimal mungkin apapun yang bisa dilakukan, baik itu untuk pendidikan anak, untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh anak ya, bahkan juga berkaitan dengan masa depan anak. Para orang tua pasti bekerja keras, berusaha supaya anaknya itu memiliki masa depan yang lebih baik. Dan apa yang dilakukan oleh para orang tua ini adalah bagian juga di mana orang tua menghayati bahwa Tuhan juga sangat mendukung kita, dan Tuhanlah yang menjadi sosok juga di balik layar di kehidupan kita. Karena dialah yang mengatur segala hal di dalam kehidupan kita, dia yang mengetahui apa yang baik. Kita meyakini Tuhan telah memberikan jalan yang terbaik juga di dalam kehidupan kita. Sehingga bagi kita pada saat ini, bagi orang tua, mungkin di dalam kehidupan orang tua ketika diperhadapkan dengan banyak hal yang harus dipersiapkan bagi masa depan anak, ada hal tantangan, pergumulan gitu ya. Tapi kita diajak untuk tetap bertahan di dalam segala hal yang menyulitkan itu, dengan keyakinan bahwa kita pun memiliki tokoh di balik layar, yaitu adalah Tuhan. Dan kita meyakini Tuhan kita akan selalu menyertai apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh para orang tua untuk masa depan anaknya. Dan begitu juga untuk anak-anak. Anak-anak, mari lihat peran orang tua di dalam kehidupan kita. Bahwa orang tua sangat berperan, orang tua mau berjerih lelah, berusaha sedemikian rupa untuk masa depan kita. Sehingga hargailah, sehingga di dalam kehidupan keluarga kita pun meyakini apa yang dilakukan setiap orang tua itu adalah baik untuk kita. Dan di dalam renungan kita pada saat ini, akhirnya dalam ranah pekan keluarga juga kita dapat diingatkan kembali bahwa setiap orang yang berpengaruh memiliki tokoh di balik layar. Dan perjuangannya pun luar biasa, sehingga hargailah itu, dan juga kita diajak untuk menghayati bagaimana Tuhan juga mengasihi kita melalui orang-orang di balik layar yang mendukung kita. Tuhan kiranya memberkati kita pada saat ini dan seterusnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah kami. Di awal minggu ini kami dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan kembali diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami masing-masing ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan kami. Ada tokoh-tokoh yang mengusahakan, yang mendukung, yang berjerih lelah untuk kehidupan masa depan kami. Baik kami sebagai orang tua yang adalah juga bagian dari mana tokoh itu, maupun juga kami sebagai anak-anak pada saat ini. Maka kiranya di dalam relasi berkeluarga, Tuhan yang terus menjadi pedoman dan pemimpin kehidupan kami, Tuhan yang juga terus memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Berikanlah kami juga ya Tuhan kasih yang menjadi kekuatan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Ajarlah setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi
setiap umat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyaksikan tayangan Senin Teduh. Sampai berjumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.